Konten kreator itu adalah karir yang bisa kalian kerjakan dari rumah. Atau aku menyebutnya adalah kerja dari rumah. Karena penghasilannya ya cukup lumayan ya. 2 digit bahkan mencapai 3 digit untuk 1 tahunnya. Cuman di luar sana mungkin termasuk kamu itu memahaminya itu nggak tepat. Dikiranya konten kreator cuma sebatas bikin video seperti ini, pas gitu kan. Terus dapat duitnya misal dari AdSense atau dari endorse. Yes bener kamu bisa dapat duit dari sana. Tapi itu nggak bikin kalian kaya. Nah dari pengamatan dan pengalaman aku sendiri ya, dengan melihat juga konten-konten kreator di luar sana, ternyata pendapatan terbesarnya itu adalah dari jual produk digital. Nah di kerja dari rumah episode terbaru kali ini ya, aku akan membagikan insight ke kalian tentang ya ini tadi ya, buat kalian yang kepengen menjadi konten kreator kerja dari rumah gitu. Nah aku akan membagikan semacam insightku yang sudah singkatkan gitu ya, menjadi kurang lebih 3 proses yang nantinya setelah kalian lihat video ini bisa langsung kalian praktekkan. Halo guys, kembali lagi di Kerja dari Rumah dengan Fusik Konsultan Meta Ads. Buat teman-teman yang baru kenal dan baru lihat muka aku, silakan bisa hubungi YouTube aku. Aku adalah seorang konsultan Meta Ads yang di YouTube aku membagikan pengalaman dan insight aku selama ini. Nah, kali ini kebetulan adalah ya konten kreator ini ya. Kenapa aku ngomongin konten kreator kali ini? Ya karena aku sendiri bisa dikategorikan juga sebagai konten kreator ya. Aku bisa dapat klien juga karena menjadi konten kreator. Aku mengkomunikasikan itu juga lewat media content creation ini. Dan buat teman-teman juga yang ngikutin ini dari angle sebagai seorang advertiser yang iklan, baik untuk perusahaannya sendiri ataupun untuk perusahaan yang kamu kerja gitu kan, punya konten di sosmed yang rutin diposting, itu akan sangat membantu iklan kalian. Ya, ini kalau kalian melihat ini dari sudut pandangnya adalah yang cuma sebatas iklan doang aja. Oke ya, kita akan langsung masuk aja ke penjelasannya ya. Yang pertama adalah itu tadi ya, kenapa aku tidak menyarankan kalian kalau mau terjun menjadi seorang content creator di sini tuh tidak mengandalkan duit dari AdSense atau endorse. Coba tak lihat ini ya, penghasilan aku dari YouTube aku ini aja AdSense itu cuma dikit banget sebulannya, $10 dan sebagainya. Ya, pernah dulu mencapai angka hampir di 700 1 jutaan gitu, tapi lama-lama turun. Kenapa aku ngomong nggak boleh ngandelin itu? Karena memang AdSense itu nggak akan selalu sama. Ya, tapi mas di luar sana kan ada tuh kayak MrBeast dan sebagainya yang gede-gede gitu. Ya itu tarafnya udah gede banget. Kita ngomongin kita aja dulu. Ya, dari pengalaman aku itu nggak oke ya, dan bisa turun. Nah kalian kan nggak mau seperti itu. Jadi AdSense itu nggak bisa kita kontrol secara langsung. Itu logika aku ya. Gitu. Misal aku nih ya, kemarin dapat endorse suruh bikin video gitu, itu lumayan lah. Ada yang bayar aku 1 juta untuk video 1 menit, dan ada juga yang video YouTube panjang gitu di 4 juta, tapi aku nggak perlu mention nama perusahaannya. Itu guys, itu jadi total cuma 5 juta. Dan itu kedatangannya nggak bisa diprediksi. Jadi kayak seperti pendapatan angin-anginan aja. Nah, solusinya apa? Ya berarti kalian harus menjual sesuatu sebagai konten kreator. Yang di sini jawabannya adalah produk digital tersebut. Nah, mungkin di sini ada yang masih belum terlalu paham atau masih sedikit info tentang produk digital. Dikiranya kalau produk digital itu pasti sebulan e-course gitu kan. Ya, itu salah satunya. Selain e-course, itu salah satunya adalah template spreadsheet keuangan. Nah, misal kalau kalian itu punya keahlian dan knowledge tentang bagaimana cara manage keuangan dengan baik dan benar, levelnya mungkin secara personal, ibu rumah tangga, untuk keluarga, ataupun bisnis, itu di sana juga ternyata dibutuhkan. Ya. Bahkan aku pernah melihat seorang kreator itu menggiring audiensnya untuk lebih melek keuangan di levelnya adalah, kalau nggak salah tuh emak-emak gitu. Jadi mendidik emak-emak gitu. Emak-emak yang gajinya ada yang dikasih sama istrinya. Ada yang dikasih sama suaminya gitu. Nah, bagaimana cara mengelolanya gitu. Atau kalau yang emak-emak berprofesi, gimana cara mengelolanya. Lalu yang kedua adalah setup Adobe Premiere. Misal teman-teman di sini adalah seorang media entusias, kalian suka editing video, gimana
cara bikin video yang oke. Nah, itu bisa. Karena kan orang yang setup Adobe Premiere itu kan kadang ada yang males caranya setup coloringnya dan sebagainya. Nah, kalian bisa jual template-nya itu juga gitu. Berikutnya adalah kalau misal kalian ini suka dengan yang namanya adalah main musik atau main gitar kayak main piano dan sebagainya, itu ternyata dari pengamatan aku ya, aku kan suka lihat YouTube gitu kan, ternyata mereka itu kayak menjual template rekamannya gitu. Jadi kalau rekaman tuh nggak perlu setup dari awal, udah ada template-nya gitu. Itu juga bisa loh ternyata. Bahkan ada juga misal kayak artis ini kayak si Misa ini dia jual plugin gitu. Itu juga digital guys ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah resep masak. Kalau kalian memang suka dengan masak gitu. Yang lainnya adalah misal selain e-course ini masih mirip, yaitu konsultasi atau training. Itu seperti Fusik gitu. Ini sebenarnya apa yang sudah aku sebutkan ini masih belum tercover semuanya. Silakan teman-teman bisa explore. Cara explore-nya yang paling mudah adalah ya kalian itu cek aja kalian sukanya apa di market itu, apakah ada yang butuh itu. Kalau ada, gas aja jual gitu ya. Tapi jangan langsung jual dulu. Ya bisa aja langsung jual, tapi ingat spotnya harus dibuat konten-kontennya dulu. Terus sekarang kita masuk nih ya di 3 langkah tersebutnya tadi adalah gimana nih kalian step-stepnya gitu kan menjadi seorang konten kreator yang akhirnya nanti kalian mendulang cuan di situ. Jadi ini aku buatnya seperti circle, never ending circle gitu ya. Yang pertama di sini adalah ya kalian bikin konten ya. Bikin konten di sini. Ini mohon maaf ya, tablet aku masih error kayak kemarin nih. Kita bikin konten. Yes. Bikin konten di sini ya kalau bisa rutin di YouTube kayak di Instagram terserah bebas atau TikTok gitu ya, seminggu sekali itu udah cukup oke dan interaksilah dengan audiens kalian. Tentu nanti awal-awal ya yang interaksi nggak akan banyak ya, namanya juga masih awal. Bikin konten di sini aku sambil lihat contekan ya guys ya. Tujuannya apa sih di sini? Jadi efek dari kalian nanti membuat konten di sini adalah itu nanti kalian tujuannya adalah membangun brand ya. Membangun brand. Jadi nanti brand kalian itu akan semakin dikenal, awareness-nya juga semakin lebar karena kalian bikin konten. Karena kalau kalian nggak bikin konten tiba-tiba iklan, siapa lu? Jadi kontennya harus ada dulu. Nah, dengan kalian ini bikin konten ya, maka di sini apa teman-teman? Di sini akan terbangun yang namanya adalah ya ampun ini tabletnya agak error ini ya. Yes, maka dengan kalian bikin konten, maka kalian akan terbentuk yang namanya adalah audiens atau sekumpulan orang yang mau dengerin kalian. Nah, karena mereka ini mau mendengarkan kalian, yang terjadi di sini adalah terjadi apa yang namanya efek otoritas. Ya ampun, susah banget nulisnya. Otoritas. Ya. Jadi dengan mereka mau mendengarkan kalian terus-menerus ya kalian bikin konten, bikin story, maka mereka akan menganggap kalian sebagai figur otoritas. Nah, ini udah masuk pembahasan psikologi. Otoritas di sini adalah berarti hampir apapun yang kalian ucapkan lewat mulut kalian, mereka akan mengiyakan. Nah, ini ada dua sisinya ya, sisi baik sama sisi buruk. Sisi baiknya adalah kalian akan lebih mudah berjualan. Sisi buruknya adalah kalau kalian nge-influence mereka untuk melakukan hal yang nggak oke, mereka akan tetap mau. Nah, jadi gunakanlah dengan bijak. Ya, dengan adanya otoritas ini, maka nanti kalian tanyalah sama mereka. Step berikutnya adalah kalian tanya produk. Ini mohon maaf ya, pulpennya bermasalah ini. Tanya produk untuk dijual. Tulisnya sebisanya aja ya. Jadi nanti jualan apa ya? Itu kalian nggak perlu cari keluar. Cari aja ke audiens kalian. Contohnya aja langsung dari aku ya. Jadi awal-awalnya dulu itu aku hanya menjual konsultasi aja ya. Tapi terus aku tanya, kalian itu sebenarnya butuhnya apa gitu kan? Ternyata mereka butuh training untuk newbie. Nah, pada saat itu aku masih mau melakukan itu. Yaudah, aku sedia nih training untuk newbie. Dan ternyata yang ikut cukup lumayan banyak tuh, ya kan, jumlahnya. Bahkan setelah itu pun ada yang mau, tapi aku nggak mau karena aku nggak sabaran kalau dengan newbie. Terus setelah itu aku masih
nggak bikin e-course lagi, cuma sebatas konsultasi. Aku tanya lagi, gimana kalau kita bikin, bikin kalian e-course yang lebih advance lagi ya tentang yang ngulik dua dashboardnya gitu kan ya. Terus muncullah Antidukun Series Premium itu, kalau kalian ngikuti aku sejak awal ya. Itu e-course-nya memang sesuai dengan permintaan. Dan pada saat launching itu menurut aku angkanya lumayan, sampai 2-3 bulan itu mencapai 2 digit, ada yang sampai 30-40-an juta kayak gitu ya di awal-awal bulan. Seingat aku seperti itu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Bahkan itu nggak pakai iklan sama sekali, dan YouTube aku itu subscribernya kan nggak banyak ya, masih di bawah 30.000. Kok bisa? Ya karena apa yang aku jual itu sesuai dengan minat audiensnya, dan mereka memandang aku sebagai figur otoritas. Ya. Oke, nah terus guys di sini ya sebenarnya ini balik lagi ya. Di sini nanti kalian balik lagi ke konten ya. Jadi cuma muter-muter kayak gini aja. Mas, tapi aku nggak cukup nih mas, cuma sebatas bikin konten, ngomong depan kamera, terus nanti jualan. Masa nanti penghasilannya cuma segitu-gitu aja? Aku kepengen penghasilannya lebih. Nah ini bisa. Ini kan kalau kita jumlahkan kayak gini, ini kan menjadi duit tadi ya. Nah, misal teman-teman ini ingin melipat gandakan, sekali lagi ini pulpennya mohon maaf ya, mau dilipat gandakan. Nah, ini kalian bisa run Meta Ads di sini. Ya, jadi ini tak lihat juga di beberapa follower aku ya, dan sepertinya orangnya tuh beli Antidukun Series Premium. Jadi dia sebelum melaunch suatu produk digitalnya dia itu diskusi dulu sama audiensnya dia. Aku bakal bikin produk nih. Nah, produknya apa ya ini sekiranya? Nah, audiensnya akan curhat sama dia, bla 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 bla. Oh, oke. Terus dia akan liatin nih ya ke audiensnya dia, produknya aku udah jadi segini. Ini isinya seperti ini. Nanti kalau kalian yang ikut waiting list nanti dapat harga yang lumayan oke loh dibandingkan kalau kalian belinya nanti di hari kayak gitu kan. Nah, bikin kayak gitu terus dia launching nih. Nah, kan laku tuh dari dia jualannya audiens. Uangnya di situ dia gunakan untuk run iklan gitu. Jadi sudah teruji dulu, terjual gitu kan, baru dia run iklan gitu. Nah, itu bisa kalau misal kalian tipenya orangnya yang kepengen penghasilannya lebih besar dan lebih besar lagi begitu. Oke, gitu aja. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.